Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Pernah suatu ketika seorang ulama, Hasan Basri rahmatullah alaih, menulis surat yang ditujukan kepada Amirul Mukminin pada waktu itu, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Hasan Basri rahmatullah alaih menulis, dunia ini merupakan tempat persinggahan saja dan bukan untuk tempat serta bermukim. Disebabkan sedikit kesalahan yang telah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika berada di Jannah, maka beliau dikirim ke dunia ini untuk hukuman. Jadi sebenarnya dunia merupakan tempat hukuman. Oleh karena itu, kita harus senantiasa takut bakal dunia yang sebenarnya adalah meninggalkan kecintaan kepada dunia. Kekayaan daripada dunia ini adalah kesempitan. Dunia merupakan senantiasa membinasakan manusia. Siapa yang cinta kepada dunia, yang menyayangi dunia, maka dunia itu akan menghinakannya. Siapa yang mencoba berusaha untuk mengumpulkan dunia, maka dunia akan menjadikannya berhajat kepada orang lain. Dunia akan menjadikannya senantiasa perlu dan perlu, butuh dan butuh kepada orang lain. Dunia merupakan jenis racun yang membinasakan manusia yang memakannya. Kemudian di dalam tulisannya itu, Hasan Basri rahmatullah alaih melanjutkan, hendaknya kita jangan sampai tertipu dengan dunia ini. Kita dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah untuk ujian. Hendaknya kita menghabiskan waktu hidup kita seperti seorang yang sedang sakit, yang berpantang terhadap beberapa perkara supaya cepat pulih sakit kita, dan obat-obatan yang pahit dimakan. Maksudnya apa? Supaya penyakit itu tidak berkepanjangan. Hendaknya kita mewaspadai penipu, penjahat, pengkhianat yang senantiasa menghiasi dirinya untuk menarik perhatian manusia. Kemudian dunia ini akhirnya menjerat ke dalam musibah demi musibah. Ia melawat orang dan menimbulkan harapan untuk dimilikinya dengan berbagai macam perhiasan seperti pengantin baru. Pandangan orang ini terpaku ke arah wajahnya yang dibuat menarik. Dengan bersolek, hati mereka akan jatuh kepadanya, sehingga sanggup membuat orang melakukan apa saja untuk memilikinya. Tetapi si hina ini tetap memusuhi setiap orang. Sangat mengherankan, ternyata tidak ada orang yang tinggal di dunia ini yang mau mengambil iktibar, yang mau mengambil pelajaran dari mereka yang sedang berangkat dari sini dalam keadaan tertipu, dalam keadaan dihianati oleh dunia. Satu demi satu telah meninggalkan dunia. Mereka meninggalkan dunia dalam keadaan tertipu dan dihianati oleh dunia. Tidak juga mereka yang datang kemudian mengambil pelajaran dengan mendengar kisah kehidupan orang-orang yang terdahulu, dan tidak juga orang yang mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala mengenai dunia itu, mengambil nasihat serta berpegang dengannya. Bagaimana
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hantarkan kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud yang mereka berbangga-bangga dengan dunia. Bagaimana mendatangkan kaum Fir'aun, mereka berbangga-bangga juga dengan dunia. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan mereka. Peminat-peminat dunia apabila mendapatkan hasrat mereka tercapai, maka mereka pun terpedaya, lalu terlibat di dalam kedurjanaan sambil melupakan akhirat, sehingga hatinya menjadi sibuk dengan urusan dunia dan kakinya tergelincir dari jalan akhirat. Akibatnya tidak lain adalah kerisauan dan penyesalan yang tidak berfaedah. Menjelang mati, kebimbangan terhadap dunia mengelilinginya, serta ia dikuasai oleh kerisauan. Jadi ketika kematian mendekat, kematian sudah dekat, umur sudah semakin tua, bukannya dia memikirkan akan kembali kepada akhirat, bukannya dia merisaukan tentang amal-amal dia, tetapi malah dia merisaukan dunia, merisaukan kegelisahannya terhadap dunia, kerisauan, kehilangan segala yang dimilikinya. Hasrat daripada peminat dunia sekali-kali tidak akan tercapai, dan sekali-kali tidak selamat dari kesusahan, sehingga tanpa persiapan dengan perbekalan terpaksa ia pergi dari alam ini ke alam akhirat. Jadi hari-hari disibukkan dengan perkara-perkara yang melupakan akhirat, sampai akhirnya dia pergi ke akhirat dengan membawa bekal yang sangat sedikit. Penyesalan akan terjadi pada diri mereka. Kemudian hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hasan Basri rahmatullah alaih kemudian menulis nasihatnya kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, hindarkanlah diri dari dunia, dan pada saat gembira pun kita harus senantiasa ada kerisauan dan harus menangis. Orang yang percaya kepada dunia, apabila merasakan kegembiraan sedikit saja, sudah pasti ia akan terperangkap di dalam musibah. Dan orang yang menerima keuntungan di dunia pasti akan mengalami kerugian. Kesenangan di dunia terpaut dengan kesusahan, dan puncak wujud dunia adalah rusak. Puncak wujud dunia adalah fana. Perasaan gembira di dunia terlibat dengan kesedihan. Apa yang sudah lepas tidak akan datang lagi, dan apa yang akan datang tidak diketahui bentuk rupanya. Harapan-harapan di dunia adalah palsu, dan cita-citanya adalah sia-sia. Yang kelihatan bersih di dunia pada hakikatnya adalah kotor. Kemewahannya merupakan hasil usaha yang keras. Manusia senantiasa dalam keadaan bahaya di dunia ini. Jika seseorang mempunyai akal dan berpikir secara mendalam, maka ia akan memahami bahwa semua kenikmatan dunia adalah berbahaya, dan ujung-ujungnya adalah bencana. Ujung-ujungnya adalah malapetaka. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta tidak pernah memberitakan keburukan dan keaibannya, namun seorang penipu itu sendiri sudah cukup untuk membangunkan yang sedang tidur dan menyadarkan yang lalai. Supaya apa? Supaya berhati-hati. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan mengenainya dan menasihatinya berkenaan dengan dunia, bahwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia tidak bernilai,
Dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan daripada dunia ini, tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepadanya dengan pandangan rahmatnya. Ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Kenapa manusia banyak yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertipu dengan dunia ini. Beserta dengan semua hozanah dunia pernah datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dunia ini menawarkan dirinya untuk berkhidmat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dan tidak menginginkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sanggup berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggikan derajatnya dengan memilih dunia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menetapkan bahwa dunia adalah hina. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menjauhkan dunia dari hamba-hambanya yang soleh dan memberi keluasan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat keluasan yang dimiliki oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang kafir. Sebagian orang yang menghargai dunia, maka dia mulai tertipu, mulai terpedaya dan salah paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan orang-orang kafir. Lihatlah kenyataannya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan kekasihnya, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghulu para nabi, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkenaan dengan dunia, sehingga beliau pernah mengikat batu di perutnya yang mulia itu. Karena apa? Karena menahan lapar. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa alaihissalatu wassalam, apabila engkau mulai menerima keluasan, maka pahamilah bahwa ia datang sebagai balasan atas suatu kesalahanmu. Dan apabila kamu mulai menerima kesempitan, maka katakanlah ciri-ciri kesalehan sedang mendatangimu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran, kekuatan iman kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita menjadi bagian daripada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekasihnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.